Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi akidah kelas 12 SMA atau MA, yaitu tentang syu'abul iman, Islam dan ihsan. Di dalam pembahasan kita akan melihat tujuan, materi, kuis dan rangkumannya. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya satu persatu. Pertama kita masuk pada capaian pembelajaran. Maka capaian pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis ketentuan dan penjelasan syu'abul iman, Islam dan ihsan, dan memahami dan menanamkan dan menjelaskan dari dalil yang telah ada, baik dari firman Allah maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kita masuk pada poin komponen pembelajaran. Komponen pertama itu menjelaskan pengertian syu'abul iman, yaitu iman. Yang kedua menjelaskan pengertian syu'abul Islam. Yang ketiga menjelaskan pengertian syu'abul ihsan. Keempat menjelaskan dalil Al-Quran terkait syu'abul iman. Kelima menjelaskan dalil Al-Quran terkait syu'abul iman itu Islam. Menjelaskan dalil Al-Quran terkait syu'abul iman ihsan. Selanjutnya menjelaskan dalil hadis Nabi terkait iman. Menjelaskan dalil hadis Nabi terkait Islam. Dan menjelaskan dalil hadis Nabi terkait ihsan. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Pertama, melalui kegiatan menganalisis pesertanya dan mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan syu'abul iman, Islam, ihsan. Dan peserta didik dapat memahami syu'abul iman, Islam, ihsan. Dan peserta didik dapat menanamkan nilai syu'abul iman, Islam, dan ihsan. Dan peserta didik dapat menjelaskan syu'abul iman, Islam dan ihsan. Itulah tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan peserta didik semua dapat mencapai tujuan ini. Selanjutnya kita masuk pada poin syu'abul iman. Yang pertama itu terkait iman. Iman menurut bahasa atau menurut buku Islamologi, arti iman ditulis oleh Maulana Muhammad Ali. Iman artinya dalam Islam diterjemahkan sebagai percaya. Akar katanya berasal dari kata amanah yang mengandung arti percaya. Syu'abul iman adalah cabang-cabang keimanan yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Selanjutnya kita masuk kepada dalil Al-Quran terkait iman, yaitu dari Quran surah An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Maka dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang beriman itu tidak hanya beriman kepada Allah saja, tetapi juga beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan kitab-kitab yang diturunkannya. Selanjutnya kita masuk kepada hadis Nabi terkait iman. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril bertanya kepada Rasulullah, yang artinya, beritahukanlah kepadaku apa itu iman, kata malaikat Jibril. Rasulullah menjawab, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya,
hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita masuk kepada syu'abul iman, yaitu Islam. Secara terminologi, Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sebagai petunjuk bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya berkata, Islam itu ialah berserah diri kepada Allah dengan memaha esakannya dalam beribadah dan tunduk dengan melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari syirik. Selanjutnya kita masuk kepada dalil Al-Quran terkait Islam. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 19, kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Quran surah Ali Imran ayat ke-19. Selanjutnya kita masuk pada hadis Nabi terkait Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan selabanya agama tidak akan memberatkan seseorang, melainkan memberikan memudahkannya. Karena itu luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira. Minta tolonglah kalian di waktu pagi-pagi sekali, siang hari, dikala waktu istirahat, dan di awal malam. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 39, hadis riwayat Muslim nomor hadis 2806. Kita masuk kepada syu'abul iman, yaitu ihsan. Secara harfiah, ihsan artinya berbuat baik, sedangkan orang yang menanamkan ihsan dalam dirinya disebut muhsin. Ihsan adalah sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa dalam ihsan sudah terkandung iman dan Islam, seperti dalam iman sudah terkandung Islam. Itulah pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Selanjutnya kita masuk kepada dalil Al-Quran terkait ihsan. Terdapat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara benar dan batil. Itu barang siapa di antara kamu yang ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan kehilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya kita masuk kepada hadis Nabi terkait ihsan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan terkait ihsan, yang artinya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis dari Tirmizi dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 278. Imam Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa dalam ihsan sudah terkandung iman dan Islam, seperti dalam iman sudah terkandung Islam. Selanjutnya kita masuk pada kuis. Pertama itu ada contoh soal bersyahadat beriman, berikutnya kewajiban salat, zakat dan puasa Ramadan, dan pergi haji bila yang mampu adalah pengertian dari A. Iman, B. Islam, C. Ihsan. Maka jawaban yang betul adalah Islam. Selain daripada itu, maka tidak benar jawaban yang Anda pilih. Selanjutnya kita masuk pada soalan kedua. Siapakah nama malaikat yang bertanya kepada Rasulullah terkait Islam? Maka jawabannya adalah Jibril alaihissalam. Maka jika dijawab selain itu, maka jawabannya salah. Demikianlah pemaparan materi terkait akidah
tentang iman, Islam dan ihsan. Mudah-mudahan peserta didik semua dapat memahami, menjelaskan dan mengamalkan terkait iman, Islam dan ihsan ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.